Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 22 Juli 2025. Situasi geopolitik internasional kian dinamis setelah pemerintah Rusia secara resmi menyatakan kemungkinan pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump di Beijing pada bulan September mendatang. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang mengonfirmasi bahwa Putin akan menghadiri peringatan kemenangan Perang Dunia II serta parade militer di Tiongkok pada 3 September. Bila Trump hadir di Beijing pada waktu yang sama, Kremlin tidak menutup peluang terjadinya dialog tingkat tinggi antara kedua tokoh penting dunia tersebut. Namun di tengah potensi pertemuan besar ini, muncul insiden diplomatik baru yang menambah ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Seorang warga negara AS keturunan Tionghoa yang bekerja di Departemen Perdagangan Amerika dikabarkan telah dicekal dan dilarang meninggalkan Tiongkok selama berbulan-bulan. Menurut laporan Washington Post, pria yang juga merupakan mantan tentara Angkatan Darat AS itu telah ditahan sejak April lalu di Chengdu saat tengah mengunjungi kerabatnya. Otoritas Tiongkok menuduhnya terlibat aktivitas yang mengancam keamanan nasional. Pemerintah AS langsung bergerak cepat. Melalui pernyataan resmi Kedutaan Besar AS di Beijing, ditegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Amerika di luar negeri adalah prioritas utama. Pemerintah AS juga mengirimkan nota diplomatik mendesak kepada Beijing, menuntut agar pria tersebut segera diizinkan pulang. Tindakan penahanan tanpa proses yang jelas ini dinilai sebagai langkah sewenang-wenang yang berpotensi memperburuk hubungan bilateral antara kedua negara adidaya. Ultimatum dan tekanan baru dari Trump. Sementara itu, Trump kembali mengambil langkah tegas terhadap Rusia. Ia memberi ultimatum kepada Moskow agar dalam waktu 50 hari ke depan mampu mencapai kesepakatan damai dengan Kiev. Jika tidak, Trump mengancam akan memberlakukan tarif baru terhadap Rusia dan negara-negara mitra dagangnya. Batas waktu ini bertepatan dengan parade militer besar Tiongkok pada 3 September yang juga akan dihadiri Putin. Senada dengan sikap keras tersebut, Ketua Komite Anggaran Senat AS, Lindsey Graham, menegaskan bahwa negara-negara besar seperti Tiongkok, India, dan Brazil akan dikenai tarif hingga 100% jika terus membeli minyak murah dari Rusia. Putin bisa saja bertahan dari sanksi, tapi jika negara-negara ini tetap membeli minyak murah dari Rusia dan memperpanjang perang, kami tidak segan-segan menghancurkan perekonomian mereka, tegas Graham. Data menunjukkan bahwa China, India, dan Brazil kini menyerap sekitar 80% ekspor minyak Rusia, yang menjadi sumber utama pendanaan mesin perang Moskow di Ukraina. Trump sendiri diyakini punya beberapa opsi strategis, seperti membujuk India untuk menghentikan impor minyak Rusia sekaligus meminta Arab Saudi meningkatkan produksi demi menstabilkan harga minyak dunia jika pasukan Rusia terhambat. Kondisi ekonomi Rusia kian tertekan. Krisis ekonomi di Rusia semakin nyata. Negara tersebut kini menghadapi defisit anggaran yang terus membengkak, pertumbuhan ekonomi yang melambat, lonjakan kredit macet, dan inflasi yang tinggi. Sanksi ekonomi internasional berdampak serius pada berbagai sektor vital, termasuk keuangan, energi hingga penerbangan. Rubel terdepresiasi tajam, ekspor minyak dan gas anjlok, dan industri penerbangan nasional bahkan terancam kolaps. Azerbaijan dan Armenia berbalik mendukung Ukraina. Dinamika lain yang patut diperhatikan adalah sikap dua negara Kaukasa, Azerbaijan dan Armenia, yang kini semakin menjauh dari pengaruh Rusia. Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, secara terbuka menyatakan dukungan pada Ukraina dan berkomitmen melawan intervensi Rusia. Media Rusia bahkan menuduh agen-agen Azerbaijan yang bermukim di Rusia turut membantu Ukraina dalam melancarkan serangan terhadap angkatan udara Rusia. Mantan Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina, Anton Geraschenko, menulis di media sosial, Azerbaijan siap mendukung Ukraina, jangan pernah menerima nasib sebagai wilayah pendudukan Rusia. Azerbaijan kini tengah menyiapkan gugatan internasional terhadap Rusia terkait insiden Kekchi Kilo, menandai semakin kuatnya perlawanan negara-negara bekas Uni Soviet terhadap hegemoni Moskow. Walau Rusia sempat melontarkan ancaman tindakan militer, pada kenyataannya, Moskow kini tidak lagi memiliki kekuatan ekonomi maupun militer untuk melakukan intervensi langsung ke negara-negara tersebut. Jika Rusia nekat menyerang Azerbaijan, hal ini justru akan memperkeruh hubungannya dengan Turki, sekutu utama Baku.
Strategi Trump, koalisi global hadapi Rusia. Trump diprediksi akan fokus membangun koalisi dengan India, Turki, serta negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Melalui diplomasi personal yang selama ini menjadi kekuatannya, Trump berupaya meyakinkan India dan Turki agar menghentikan pembelian minyak Rusia. Dengan dukungan Arab Saudi dan UAE yang memiliki cadangan produksi minyak besar, suplai minyak dunia tetap terjaga meski ekspor Rusia berkurang drastis. Selain upaya memutus pendanaan perang Moskow, Trump juga menjanjikan tambahan bantuan senjata untuk Ukraina dengan syarat negara-negara Eropa ikut berbagi beban pembiayaan. Sumber dana bantuan ini diyakini bisa berasal dari aset Rusia senilai 300 miliar dolar yang kini dibekukan di luar negeri. Hasil perang dan biaya kemanusiaan. Menurut data yang dipublikasikan akun media sosial Laos Sechi, setelah lebih dari 3 tahun perang Rusia-Ukraina, wilayah yang berhasil dikuasai Rusia hanya bertambah 0,53%. Untuk sepotong tanah yang bahkan tidak sampai 1%, lebih dari 1 juta orang telah menjadi korban jiwa atau luka. Ekonomi dan keuangan Rusia hancur, ekspor energi anjlok, nilai tukar rubel rontok dan negeri itu kini menjadi sasaran utama sanksi internasional. Tak hanya itu, industri penerbangan Rusia juga mengalami keruntuhan, menjadi bukti nyata bahwa perang berkepanjangan membawa dampak kerusakan masif yang tak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.